Saudaraku semua, di dalam kasih Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Gandung Sugiana, dalam program inspirasi dan motivasi di Infinity Ministry, yang mengambil tema pada bulan Januari ini, menghadirkan surga di bumi. Saudara, di Matius 6, ayat 9-10, di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan surga di bumi saudara? Tidak lepas harus dimulai dari hidup kita. Harus dimulai dari hidup kita saudara. Dengan cara seperti apa? Dengan cara bertobat dan melakukan perintah Tuhan. Dengan setia, melakukan perintahnya dengan ketaatan. Karena hanya dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kerajaan surga itu, saudara. Seperti apa yang disampaikan, Tuhan juga mengajak setiap orang, setiap pribadi, dikatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Yesus sebagai satu-satunya memberikan jawaban itu, memberikan kelegaan itu, memberikan sukacita itu, sehingga setiap orang yang berharap kepadanya akan mengalami namanya surga itu, saudara. Mengalami namanya suasana surga itu, saudara. Seperti yang disampaikan satu tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ketiga. Ayat yang kedua akan saya bacakan untuk kita semua. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sebab kerajaan surga sudah dekat, saudara. Bahkan ayat yang kelima dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, saudara. Kalau kita mau mengalami suasana surga itu, satu-satunya cara harus dengan bertobat. Setia, taat, melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dalam setiap hidup kita, saudara. Lalu yang kedua, melakukan perintah dengan setia dalam setiap hidup kita. Hanya dengan seperti itu, saudara, kita akan mengalami damai sejahtera, suasana surga itu. Bukan hanya kita yang mengalami kerajaan surga itu, saudara, tetapi keluarga kita, komunitas kita, baik itu di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, seperti Tuhan kembali lagi memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dia akan memberikan sukacita itu, memberikan damai sejahtera, memberikan suasana surga itu. Sama seperti Matius, saudara. Matius pemungut cukai. Dia setelah ikut Tuhan, Matius mengalami namanya suasana surgawi itu, saudara. Bahkan dia bukan hanya mengalami, tetapi dia menjadi berkat, dia menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga dia bisa membawa suasana surga itu. Lalu siapa yang dibawa Matius? Pemungut cukai yang lainnya, orang-orang berdosa yang lainnya. Dia mengalami terobosan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Karena itulah yang dilakukan Tuhan, saudara. Karena itu kita harus melakukan visi Tuhan. Selain kita bertobat, kita melakukan visi Tuhan seperti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18. Sebenarnya di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, yang memberikan perintah dan ketetapan ini adalah pemilik surga dan di bumi. Itu adalah Yesus, karena Yesus adalah sumber jawaban ini. Karena Yesus adalah yang bisa memberikan keselamatan. Tidak ada yang lainnya, saudara. Bahkan dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau di surga tanpa melalui Yesus. Hanya satu-satunya Yesus juru selamat
hidup kita, saudara. Karena itu, andalkan Tuhan, bertobat, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kalau kita simpulkan hanya dua hal, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan hidup kita, bagaimana kita mengasihi sesama dengan hidup kita. Lakukan dengan setia, lakukan sampai finish. Seperti Paulus, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.